Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehani Zakia dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bab yang ada di buku Adab Al-Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Kiai Hashim Asy'ari. Saya di sini berkenan untuk memenuhi tugas dari studi naskah yang ada di semester 4 ini. Izinkan saya untuk menjelaskan salah satu bab yang ada di buku kitab ini. Saya di sini akan menjelaskan satu bab saja dan satu pembahasan saja dari bab 7, yaitu tentang adab atau etika seorang guru kepada murid-muridnya. Mari teman-teman kita simak isi apa sih yang ada di dalam kitab ini atau bab yang ada di dalam kitab ini, yaitu tentang etika guru terhadap murid. Al-awalu an yaksida bitalimihim wa tahbibihim wajha Allah ta'ala. Yang pertama, bahwa ia bertujuan mengajari mereka dan mendidik mereka karena Allah Ta'ala. Wa nasyara al-ilmi wa ihya asyhara wa dawama zuhuri al-haqqi, dan menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat dan melanggengkan tampaknya kebenaran dan tersembunyinya kebatilan, al-batili wa dawama khairi, kebatilan dan kebaikan, al-ummah bikasyarti ulama'iha wagtinama tawabihim, kebaikan umat dan banyaknya ulama mereka dan meraih pahala mereka, watasila dan mendapatkan tawabin pahala man orang yang yantahi sampai ilai kepadanya, ilhum ilmu mereka, min ba'dihim dari setelah mereka, wa baroti dan keberkahan du'aihim doa mereka, lahu untuknya, wa tarhimihim dan permohonan rahmat mereka, alaihi atasnya, wa dukhuli dan masuknya, fi dalam silsilah al-ilmi ilmu, baina rasuli Allahi sallallahu alaihi wasallam antara Rasulullah dan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dari yang saya tadi bacakan, yang hendaklah seorang ilmuwan atau seorang guru mengajarkan atau mendidik murid-muridnya demi Allah Ta'ala, menyebarkan ilmu, menghidupkan syariat, melanggengkan kemunculan atau memunculkan kebenaran yang tersembunyi atau yang batil, dan kebaikan umat dengan banyaknya ulama mereka, meraih pahala dari mereka, dan mendapatkan pahala dari orang yang ilmunya sampai kepada setelah mereka, yang ilmunya sampai kepada mereka, keberkahan doa mereka untuknya, dan permohonan rahmat mereka atasnya, serta maksudnya ia dalam silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menganggap sebagai bagian dari penyampaian wahyu Allah Ta'ala dan hukum-hukumnya kepada makhluknya, karena sesungguhnya mengajarkan ilmu termasuk urusan agama yang paling penting dan derajat tertinggi bagi orang-orang yang mukmin. Jadi seorang guru atau seorang yang berilmu, baiknya kalau kita mengajarkan seorang murid, kita niatkan karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, Allah bersabda, inna Allah Ta'ala
wa malaikatahu wa ahla as-samawati. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan malaikat-malaikatnya dan penduduknya di langit-langit. Wa ardi hatta dan bumi hingga namlata semut fi di dalam juhriha serangganya yusaluna bersalawat atau memohon rahmat ala mu'alimi an-nasi al-khairo atas pengajar manusia kebaikan. Arti seluruhnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya dan penduduk langit serta bumi hingga semut di dalam serangganya bersolawat kepada Allah atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi kalau kita seorang guru memberikan niat mengajar karena Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah, para malaikat, dan penduduk langit serta penduduk bumi yang ada di sini bersolawat untuk para pengajar yang mengajarkan muridnya karena Allah Ta'ala. Wala amruka demi umurmu ma hadda illa nasibun. Tidaklah ini melainkan rezeki jasimun wa an yunala fauzun azimun. Yang rezeki yang besar dan dapat yang bahwa dapat kemenangan agung. Allahumma la tamna ani al-ilmi. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami dari ilmu. Bimani'in dengan penghalang, wala ta'yaqna dan janganlah engkau menghalangi kami anhu darinya ilmu biakin dengan penghalang wa naudu dan kami berlindung bika kepadamu mina dari qawati'uhu pemutus-pemutusnya wa muqaddirutuhu yang pengkotor-kotornya atau hal-hal yang mengeruhkan wa mujibatu dan penyebab-penyebab hirmanihi penghalang atau yang terhalang wafatuhu dan hilangnya atau luputnya. Maksud terjemahan dari seluruhnya, demi usiamu ini bukanlah melainkan bagian yang agung dan sesuatu kemenangan yang besar yang didapat. Ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami dari ilmu dengan sesuatu penghalang, dan janganlah engkau menghalangi kami darinya dengan suatu rintangan. Dan kami berlindung kepadamu dari hal-hal yang memutuskan ilmu, hal-hal yang mengeruhkannya ilmu, hal-hal yang menyebabkan terhalangi ilmu, dan hilangnya ilmu. Nah, dari perkataan tadi yang sudah saya ucapkan, saya hanya menjelaskan satu poin dari 14 poin utama yang ada di bab 7 ini. Yaitu poin ini adalah seorang guru atau seorang ulama atau seorang pengajar harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Karena niat tersebut bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi juga penting dalam beberapa aspek, yaitu ada mencari ridho Allah. Tujuannya mengajar atau memberi ilmu kepada murid-muridnya bukan semata-mata hanya suatu imbalan atau suatu ingin pertunjukan atau berlomba-lomba, tetapi untuk mencari ridho Allah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyebarkan ilmu dan menghidupkan syariat. Mengajar adalah upaya untuk menyebarkan pengetahuan agama dan memastikan ajaran-ajaran Islam tetap hidup dan diamalkan. Yang ketiga, ada menegakkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan. Dengan ilmu diharapkan kebenaran akan semakin dan kebatilan akan semakin redup. Nah, yang keempat, ada menjaga kebaikan umat. Melalui pendidikan,
akan lahir lebih banyak ulama yang menjaga dan membimbing umat. Yang kelima, ada meraih pahala berlipat. Sebagai sebagai pengajar yang ikhlas karena Allah Ta'ala, pasti kita akan mendapatkan pahala yang berlipat karena kita sudah mengajarkan murid-murid kita dengan ikhlas karena Allah. Dan selanjutnya ada doa dan rahmat dari murid. Kalau murid-murid kita sudah belajar dengan kita ajarkan doa-doa, pasti mereka juga akan balik mendoakan kita. Yang ketujuh ada terhubung silsilah dan silsilah ilmu. Maksudnya pengajar menjadi bagian dari mata rantai penyampaian ilmu yang berasal dari Rasulullah hingga ke generasi kita selanjutnya. Nah, yang terakhir ada menjadi penyampai wahyu dan hukum Allah. Mengajarkan ilmu sama dengan menyampaikan amanah Allah kepada makhluk-makhluknya. Jadi, kalau kita menyampaikan ilmu atau menyampaikan ilmu ini, kita sama dengan menyampaikan amanah Allah kepada makhluknya. Semoga dengan kita sudah mempelajari kitab bab 7 ini, kita jadi lebih mengetahui bahwa kalau kita mengajarkan ilmu kepada murid-murid kita, kita harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah, agar kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap semoga kita di sini yang ingin menjadi pengajar atau seorang guru, kita memiliki adab ini, yaitu ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena sejatinya kalau kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala, pasti yang lainnya akan ikut menghampiri. Sekian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.